Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 SID 2022 akan mempresentasikan dari hasil proyek kami yaitu rancangan game Tic-Tac-Toe. Next. Di sini terdapat anggota yaitu Radin Rawayu Akila, saya sendiri, Sandra Nababan dengan NIM 141, Muhammad Devi Bagas, Ananda Zafi, dan Nasawat Putri. Permainan memiliki banyak manfaat termasuk hiburan dan pengembangan keterampilan di era digital. Video game telah populer khususnya di kalangan generasi muda. Tic-tac-toe adalah permainan klasik yang memerlukan strategi dan pemikiran, namun versi kertas mungkin kurang menarik bagi generasi saat ini. Oleh karena itu, versi digital Tic-tac-toe dengan desain menarik dan akses mudah diharapkan dapat memikat banyak main dan memiliki nilai edukatif. Dengan dasar ini, penulis ingin mengembangkan game Tic-tac-toe yang inovatif dan menghibur. Next. Di sini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat generasi digital terhadap permainan tradisional. Dua, transformasi ke versi digital, pengembangan game yang efektif. Dengan mengidentifikasi poin-poin masalah di atas, penulis dapat mulai merumuskan strategi pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan game tic-tac-toe versi digital yang menarik. Di sini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk pengembangan permainan tic-tac-toe dalam paradigma OOP menggunakan bahasa pemrograman Java, dan penelitian ini tidak akan membahas implementasi pada platform selain Java dan akan mengusahakan perhatian pada aspek pengembangan permainan dan manajemen basis data. Lalu selanjutnya pemain. Batasan ini mencakup jumlah pemain yang dapat terlibat dalam satu sesi permainan. Penelitian ini fokus pada metode permainan satu lawan satu dan tidak membahas metode multiplayer atau pengembangan ke arah permainan berbasis jaringan. Lalu yang kedua pada platform, penelitian ini dibatasi pada pengembangan permainan tic-tac-toe yang dapat dijalankan di lingkungan Java dan dapat diakses melalui platform desktop. Lalu yang keempat, fitur tambahan. Fitur tambahan yang melibatkan kompleksitas tinggi seperti kecerdasan buatan pada tingkat lanjut atau elemen permainan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu desain grafik. Desain grafik dalam kontes ini dibatasi pada elemen-elemen dasar yang mendukung tampilan permainan tic-tac-toe. Desain grafis ini menggunakan GUI dan nantinya kesederhanaan yang mendasari permainan tic-tac-toe yang klasik. Next. Selanjutnya terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana peran era digital terhadap berkurangnya minat permainan tic-tac-toe tradisional di kalangan generasi muda. Lalu selanjutnya apa saja elemen desain yang diperlukan untuk membuat versi digital dari tic-tac-toe menjadi menarik bagi generasi digital saat ini. Tujuan penelitian di sini untuk mengembangkan versi digital dari permainan tic-tac-toe yang adaptif dengan era digital saat ini, lalu merancang desain permainan yang menarik sehingga mampu menarik minat generasi muda dan memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. Dan juga mengintegrasikan fitur-fitur yang mempermudah akses permainan melalui berbagai platform digital dan melakukan kajian mendalam tentang strategi yang ada dalam permainan tic-tac-toe. Dan juga bagaimana permainan sederhana ini dapat menjadikan bidang studi yang serius di era kecerdasan buatan saat ini. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan alternatif hiburan digital yang mengedukasi bagi generasi muda yang lebih sesuai dengan era digital saat ini, lalu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai strategi dan pertimbangan dalam setiap langkah permainan tic-tac-toe, sehingga dapat membantu mengasah kemampuan analitis pemain, dan juga meningkatkan kesadaran akan potensi permainan sederhana dalam bidang penelitian kecerdasan buatan dan teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data.
Dalam penelitian tentang permainan tic-tac-toe, teknik pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat interaksi antara pemain selama permainan berlangsung. Peneliti dapat mengamati strategi yang digunakan oleh pemain, langkah-langkah yang diambil, serta respon emosional mereka selama bermain. Selain itu, observasi juga dapat melibatkan pemantauan visual terhadap pergerakan tangan pemain dan penandaan setiap langkah dalam permainan. Seluruh data yang terkumpul dari observasi tersebut kemudian dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola permainan, strategi yang paling efektif, dan respon pemain dalam berbagai situasi permainan tic-tac-toe. Next. Yang kedua yaitu perencanaan perangkat lunak. Tic-tac-toe dikenal juga sebagai knock and cross atau XO, adalah permainan strategi klasik yang dimainkan pada papan 3x3, di mana pemain dengan simbol X dan O berupaya menyusun 3 simbol berurutan. Meski tampak sederhana, setiap langkah mengandung analisis dan strategi. Dalam aplikasi digital yang kami kembangkan, pemain dapat menantang lawan sesuai keinginan dengan fitur yang mencatat detail permainan. Hasil setiap putaran, entah kemenangan atau seri, ditampilkan jelas, menjanjikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan transparan. Dalam pengembangan permainan tic-tac-toe terdapat beberapa jenis diagram yang sangat relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Perancangan perangkat lunak. Yang pertama, use case diagram. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem dalam konteks permainan tic-tac-toe. Pada diagram ini, aktor-aktor seperti pemain dan komputer akan terlibat dalam berbagai use case atau skenario. Diagram use case membantu dalam merinci fitur dan fungsionalitas permainan yang dibutuhkan, sehingga pengembang dapat memahami dan merencanakan interaksi antara pemain dan permainan secara lebih jelas. Nah, untuk use case-nya, player masuk ke dalam game tic-tac-toe, game dimulai, buat langkah, menunggu giliran, dan melihat hasil game. Game pun selesai. Yang kedua, kelas diagram. Diagram kelas berfungsi sebagai alat visual untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem, mencangkup kelas, atribut, metode, serta hubungannya. Pertama, player menggambarkan pemain dengan identifikasi berupa nama dan simbol X atau O untuk setiap langkah di papan. Pemain ini juga dapat memiliki statistik permainan. Yang kedua, board adalah representasi visual dari papan game. Terdiri dari grid 3x3, setiap langkah pemain menandai sel dan dengan simbol tertentu. Fungsi kelas ini melibatkan visualisasi, validasi, dan evaluasi kondisi papan. Game berperan sebagai pengendali alur dan aturan permainan, termasuk inisialisasi hingga menentukan hasil. Yang ketiga ada activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas yang terjadi dalam permainan tic-tac-toe. Ini dapat melibatkan langkah-langkah pemain, logika permainan, dan respons setiap terhadap tindakan pemain. Diagram aktivitas membantu mengidentifikasi proses-proses penting dalam permainan, seperti pemilihan langkah pemain, pengecekan kondisi menang atau kalah, dan pembaruan papan permainan. Ini membantu pengembang memahami bagaimana logika permainan berjalan dengan bagaimana pemain berinteraksi dengan permainan. Di sini ada activity diagram yang dimana user memulai dengan start game, lalu kembali ke game atau sistem, menampilkan halaman utama game, menampilkan pilihan player versus player atau player versus komputer. Lalu pergi ke user untuk memilih player versus player atau komputer. Dan ketika memilih player versus player atau player versus komputer, maka user memilih bermain pertama atau kedua. Lalu bergerak pertama atau kedua akan
bergantian pemain. Dan pilih board meletakkan X atau O. Temukan 3 simbol untuk berjajar. Lalu game system akan menampilkan hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau seri. Yang keempat ada sequence diagram. Diagram urutan digunakan untuk menggambarkan urutan pesan atau panggilan metode antara objek dalam permainan tic-tac-toe. Ini membantu dalam memahami bagaimana objek berinteraksi satu sama lain dengan permainan. Dalam permainan tic-tac-toe, diagram urutan akan menggambarkan bagaimana pemain membuat langkah, bagaimana permainan merespon, dan bagaimana komputer atau pemain lain terlibat dalam permainan. Diagram ini membantu dalam memahami aliran tindakan dan komunikasi antar objek-objek dalam permainan. Penerapan OOP Java dalam ini. Pada penerapan kali ini, kami mengembangkan dan mengimplementasikan bahasa pemrograman Java untuk menciptakan sebuah permainan tic-tac-toe. Sebagai salah satu bahasa pemrograman yang populer, Java menawarkan kefleksibelan dan kestabilan, sehingga memungkinkan kami untuk mengembangkan permainan dengan performa yang optimal dan interface yang user-friendly. Kami telah berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap aspek dari permainan ini telah disesuaikan dengan baik agar memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi para pengguna. Next. Untuk penerapannya, terdapat 4 bagian. Yang pertama ada membuat objek dengan judul tic-tac-toe. Pada bagian public static void main, ini adalah deklarasi dari metode main, yang merupakan pintu masuk untuk eksekusi program Java. Selanjutnya, bagian JFrame adalah baris pertama membuat sebuah objek dari kelas JFrame. JFrame sendiri adalah kelas yang mewakili jendela dalam aplikasi Java Swing. Dalam contoh ini, jendela diberi judul tic-tac-toe. Selanjutnya, pada baris ketiga, ada frame get content pane. Ini adalah metode untuk mendapatkan content pane dari jendela. Content pane adalah area di dalam jendela di mana komponen GUI seperti tombol dan lain-lain akan ditempatkan. Yang kedua, mengimplementasikan logika dari tampilan permainan. Pada bagian game panel, ini adalah untuk membuat objek game panel yang merupakan panel untuk permainan tic-tac-toe. Objek ini akan berisi seluruh logika permainan. Baris kedua ada frame 8, yaitu untuk memasukkan panel permainan game panel ke dalam frame. Dengan kata lain, menempatkan panel permainan ke dalam jendela permainan. Ini adalah langkah yang penting untuk menampilkan permainan ke pengguna. Dengan menambahkan game panel ke dalam frame, maka panel tersebut akan muncul di dalam jendela. Next. Yang ketiga, membaca dan menyimpan skor permainan. Pada bagian frame add window listener, tujuannya adalah untuk membuat dan menambahkan window listener ke jendela permainan. Selanjutnya, untuk bagian public void window open, tujuannya metode ini akan dijalankan ketika jendela pertama kali dibuka. Selanjutnya, ada public void window closing. Tujuannya, metode ini akan dijalankan saat jendela sedang ditutup. Next. Dan yang terakhir ada mengkonfigurasi dan menampilkan jendela permainan dengan cara yang diinginkan sebelum aplikasi dijalankan. Untuk penjelasannya, bagian frame set default close operation tujuannya menetapkan perilaku default saat pengguna menutup jendela. Baris kedua ada frame set resizable. Tujuannya mencegah pengguna dari mengubah ukuran jendela. Selanjutnya pada baris ketiga frame pack tujuannya mengatur ukuran jendela agar sesuai dengan komponen-komponen di dalamnya. Baris keempat ada frame set visible. Tujuannya menampilkan jendela ke pengguna. Next. Metode OOP Java. Dalam pemrograman berorientasi objek, ada 3 pilar utama yang dapat diterapkan melalui metode. Yaitu yang pertama ada enkapsulasi. Metode-metode ini biasanya berfungsi sebagai antarmuka untuk mengakses atau memanipulasi data yang tersembunyi di dalam objek. Yang kedua ada pewarisan. Metode-metode ini
dari superclass akan diwarisi oleh subclass. Subclass dapat menambahkan metode tambahan atau memodifikasi perilaku metode yang diwarisi. Yang ketiga ada polymorphisme. Dalam OOP, ini terjadi ketika terdapat beberapa metode dengan nama yang sama, namun perilaku yang berbeda. Ini terjadi baik melalui pewarisan maupun melalui penggunaan antarmuka yakni interface. Next. Selanjutnya bagian enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation berarti memastikan data sensitif di dalam suatu kelas dan objek disembunyikan dari user yang tidak diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat dua cara yang harus dilakukan. Di antaranya adalah mendeklarasikan atribut atau variabel sebagai private, serta menyediakan metode public get dan set untuk mengakses dan memperbarui nilai dari variabel private. Next. Selanjutnya ada pewarisan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek. Ini adalah cara untuk membuat kelas baru yang mengambil sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada. Dengan kata lain, dalam pewarisan, kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas dasar sehingga dapat menggunakan dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Next. Next. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas, namun terkait dalam pewarisan untuk merespons secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polimorfisme juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan padanya, tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan mendemokan hasil dari program kita untuk membuat game Tic-Tac-Toe. Mohon untuk share screen. Drak, tolong. Pause. Pause, Drak. Ya. Baik, jadi sini saya akan memperlihatkan program kami untuk membuat game Tic-Tac-Toe. Sini saya akan menambahkan untuk metode CRUD. Di sini pada CRUD terdapat pada class simpen nama ke database, yaitu terdapat create untuk memasukkan nama player ke table yang sudah dibuat pada database. Selanjutnya terdapat CRUD pada kelas update player stats, yaitu untuk mengupdate status player pada table player stats dan menginputkan player stats baru jika belum ada pada table. Selanjutnya disimpan riwayat, yaitu untuk menginsert, kemudian tampilkan riwayat, dan untuk delete game history yaitu metode update akan mendelete game history jika reset score dipencet. Di sini saya akan mendemokan
Nah, di sini saya akan memperlihatkan database kami. Saya akan mencoba programnya terlebih dahulu. Di sini juga terdapat cross koneksi, yaitu untuk menyambungkan program ke database. Jadi pada database terdapat 3 tabel, yaitu game history, player name, dan player stats. Pada game history terdapat beberapa kolom, yaitu player X name, player O name, player X score, player O score, dan game date. Pada player name terdapat nama player dan player status, yaitu isinya nama dan berapa kali player tersebut memenangkan permainan. Nah, Baik, untuk UI-nya, karena tidak keluar-keluar, saya akan memperlihatkan. Setelah user menjalankan program, terdapat GUI login, GUI untuk menginputkan nama user, yaitu user pemain X dan O. Beginilah GUI-nya. Setelah masing-masing player menginputkan masing-masing nama, berikut adalah GUI awal, tampilan awal, terdapat skor, dan siapa yang jalan, button history, dan button research score. Setelah salah satu pemain memenangkan atau seri, muncul juga button play again. Nah, jika user menekan table history, button history, maka akan keluar history match. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dalam perjalanannya, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Pengguna pemrograman berorientasi objek membantu kita dalam merancang permainan yang terstruktur, modular, dan mudah dimengerti. Penggunaan UML untuk merancang dan mendokumentasikan proyek perangkat lunak.
diagram use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kami telah memanfaatkan fitur-fitur Java untuk mengimplementasikan berbagai elemen permainan dengan cara yang efisien. Penggunaan GUI meningkatkan pengalaman pemain dengan memberikan lingkungan yang lebih interaktif. Penggunaan metodologi Agile Development telah memungkinkan responsivitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan selama pengembangan proyek. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas.